Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan dan juga kesabaran dalam menghadapi masa pandemi ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita di kelas 6 semester 1, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil jidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, tanpa terasa tahun ini kalian telah memasuki kelas 6. Nah, oleh sebab itu, walaupun kita masih dalam kondisi pembelajaran daring, Bapak berharap kepada kalian agar selalu semangat dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Bapak, untuk materi kita yang pada pelajaran pertama adalah indahnya saling menghormati. Ya, diperhatikan bukunya ya nak ya. Indahnya saling menghormati. Nah, indahnya saling menghormati. Saling menghormati itu sendiri pengertiannya adalah saling memahami dan memberikan toleransi kepada orang lain sehingga tiap orang dapat berinteraksi dengan baik. Nah, begitu arti saling menghormati itu adalah saling memahami dan memberikan toleransi kepada orang lain sehingga tiap orang dapat berinteraksi dengan baik. Nah, untuk lebih fokusnya pembelajaran kita, Bapak ingatkan kepada kalian bahwa tujuan pembelajaran kita ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat membaca surah Al-Kafirun dengan tartil. Yang kedua, siswa dapat menulis dan menghafalkan Quran surah Al-Kafirun. Dan yang ketiga adalah memahami isi kandungan surah Al-Kafirun tersebut. Nah, coba kita perhatikan anak-anak Bapak pada halaman 3. Nah, di bukunya ya. Sekilas pengenalan surah Al-Kafirun. Sebagaimana kita ketahui, anak-anak Bapak sudah kelas 6 kan? Pasti sudah tahu. Surah Al-Kafirun itu sendiri adalah surah yang ke-109 di dalam Al-Quran, yaitu yang terdiri dari 6 ayat. Ya. Nah, surah ini sendiri mengisyaratkan tentang pupusnya atau habisnya harapan orang-orang kafir Quraisy Makkah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Nah, mereka dipersilahkan oleh Rasulullah beribadah menurut ajaran agama mereka sendiri. Nah, surah Al-Kafirun ini sendiri tergolong surah Makkiyah. Kenapa disebut suratul Makkiyah? Karena dia diturunkan Allah Subhanahu wa taala di kota Makkah, ya. Nah, di kota Makkah sesudah surah Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun yang berarti dalam bahasa Indonesianya adalah orang-orang kafir yang diambil dari
perkataan al-kafirun yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, perhatikan, Bapak akan membacakan surah ini terlebih dahulu. Kalian simak dan kalian dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum mu'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum mu'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah. Itulah tadi telah sama-sama kalian mendengarkan apa yang Bapak bacakan tentang surah Al-Kafirun. Nah, kemudian yang kedua adalah menulis surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun sebagaimana surah yang lainnya di dalam Al-Quran haruslah ditulis dengan benar dan baik sesuai dengan tata bahasa ataupun kaidah dalam penulisan bahasa Arab, yaitu baik, benar, dan indah. Nah, oleh karena itu ditulislah dia dengan teliti, jangan sampai ada hurufnya yang salah, jangan sampai ada barisnya yang kurang. Nah, kemudian harus rapi. Ya, di bawah ini kalian perhatikan gambarnya adalah contoh huruf hijaiyah yang dapat disambung di bagian awal, di tengah, dan di akhir. Nah, itu dia. Perhatikan ya, anak Bapak, pada halaman 5. Ya. Nah, halaman 5. Halaman 6, selanjutnya diperhatikan, ayo menyalin ayat-ayat Quran surah Al-Kafirun ke dalam kolom sebelah kiri di bawah ini. Nah, ini tidak usah ditulis di kolom sebelah kirinya, nanti ditulis di bukunya. Kemudian menghafal Quran surah Al-Kafirun. Setelah kalian menyalin surah Al-Kafirun dengan rapi, maka kita hafal ya. Kita hafal surah Al-Kafirun. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, mudah-mudahan kalian mudah memahami apa yang Bapak sampaikan. Jadi tugas kalian yang pertama adalah menulis surat Al-Kafirun di dalam buku tulis agama Islam. Nah, kemudian yang kedua menghafalkan surat Al-Kafirun. Jadi tugas ini nanti kalian serahkan kepada Bapak di bulan Agustus minggu pertama. Kalau Bapak tidak salah tanggal 6 Agustus di hari Jumat. Nah, mengapa tidak minggu ini, Pak? Bapak belum bisa menerima tugas minggu ini. Mohon maaf Bapak sampaikan karena Bapak masih dalam mengikuti kegiatan latsar yang insya Allah selesai sampai akhir bulan ini. Nah, jadi nanti kita kumpul di awal bulan Agustus 2021. Kepada anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, tugas ini haruslah kalian kerjakan dengan baik dan dihafalkan
dengan sungguh-sungguh agar dapat. Nah, kemudian Bapak harapkan kepada Bapak Ibu orang tua siswa kami agar mendampingi anak-anak kita dalam mengerjakan tugas tersebut agar lebih terarah dan nanti insya Allah tulisannya lebih rapi dan bagus. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan mengenai penjelasan materi kita, yaitu pokok materinya tadi indahnya saling menghormati, di mana hal ini tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Kafirun. Bapak minta maaf apabila ada kekurangan. Bapak sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.